mendapatkan rezeki yang banyak berupa uang yang banyak, itu mereka berpikiran atau berpendapat bahwasanya inilah kebaikan. Ada yang lain juga mengatakan bahwasanya yang namanya kebaikan itu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kedudukan. Yang namanya kebaikan itu misalnya mempunyai rumah yang bagus, mempunyai rumah yang mewah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang namanya kebaikan itu mempunyai anak yang banyak, mempunyai anak yang pinter, mempunyai anak yang cerdas-cerdas. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengacu kepada beberapa hadis Rasulullah SAW, yang namanya kebaikan itu parameternya ada beberapa hal. Bagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, minimal ada 4 parameter, ada 4 kriteria bahwasanya kebaikan kita dalam kondisi baik, kita dalam kondisi disayang oleh Allah, itu bukan kriteria yang disebutkan di awal tadi. Kebaikan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu minimal ada beberapa 4 kriteria, 4 parameter. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ketika kita dalam kondisi baik dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita dekat dengan ilmu agama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan, yang Allah menginginkan kepada seseorang dengan diberikan kebaikan kepada dia, maka apa? Yufaqihu fiddin. Allah pahamkan kepada dia ilmu-ilmu agama. Nah, ilmu-ilmu agama ini kalau kita perjelas, kita rinci. Pertama, Allah pahamkan, tambahkan pemahaman kepada dia tentang ilmu-ilmu agama. Pertama, dia orangnya suka untuk belajar ilmu agama. Orangnya suka membaca ilmu-ilmu agama, suka mendatangi kajian-kajian agama. Lebih meningkat lagi, dia menyukai amalan-amalan soleh, misalnya suka ke masjid, suka sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ini diantara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yufaqihu fiddin. Allah akan menambah pemahaman kepada dia tentang ilmu agama. Ketika pemahamannya meningkat, maka keingintahuan dia tentang ilmu agama semakin meningkat. Suka ke masjid, suka mendatangi majelis ilmu, suka sholat berjamaah, tidak menunda-nunda waktu. Ketika datang panggilan adzan, panggilan sholat, maka dia segera untuk berangkat ke masjid. Nah, contoh yang paling konkret Bapak Ibu sekalian, keberadaan kita di tanah suci ini, Masya Allah, luar biasa. Malam hari sebelum adzan awal, kita sudah terbangunkan, sudah bangun dan sudah siap-siap ke masjid. Jarang di antara kita, mungkin kalau ada sedikit, ketika adzan awal atau ketika adzan kedua itu baru berangkat. Kebanyakan ketika adzan awal itu sudah berangkat ke masjid. Inilah namanya bahwasanya dia telah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah sebuah kebaikan atau kebaikan kasih sayang kepada dia, maka Allah akan menambah pemahaman dia terhadap ilmu agama. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW menambahkan, dalam hadis pertama tadi, Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, yang melalui sebuah jalan untuk mencari ilmu, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga.
Jadi di sini surga itu, ilmu ini jalannya menuju ke surga. Jadi ketika seseorang itu mengejar dan mencari, mendatangi majelis ilmu, maka sama dengan dia telah menapak dan meniti jalan menuju ke surga. Nah, ilmu apa di sini yang dimaksud di sini oleh Rasulullah adalah ilmu agama. Ini kriteria pertama, bahwasanya seseorang itu bisa merasakan, bisa mendapatkan sebuah kebaikan kalau dia melakukan amalan-amalan yang menuju kepada agama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan kepada seseorang, kasih sayang kepada seseorang, idza aradallahu bi 'abdin khairan. Apabila Allah menginginkan sebuah kebaikan kepada seorang hamba, istakmalahu, maka Allah akan menggunakannya. Nah, para sahabat tidak paham maksudnya menggunakannya itu apa. Lalu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Qalu wa kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah. Bagaimana maksudnya, yang dimaksud dengan menggunakannya itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yuwaffiqhu bi'amalin sholihin qabla mautihi. Allah akan memberikan taufik kepada dia dengan amal soleh sebelum dia mati. Kita sering mendapatkan misalnya di media sosial, Bapak sekalian, dalam sebuah tontonan ketika orang lagi berjoget-joget, tiba-tiba geblak, tiba-tiba langsung ambruk, jatuh, mati. Kemudian ketika dia sedang mabuk-mabukan, tiba-tiba dia dicabut nyawanya dan mati saat itu juga. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang namanya kebaikan itu adalah, kita diberikan kebaikan itu adalah sebelum ajal menjemput kita itu sudah beramal soleh terus. Misalnya gini, ketika ada seseorang sebelumnya itu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, tapi dia tersadarkan diri, kemudian dia rajin ke masjid, sholat 5 waktu selama beberapa waktu lamanya, tiba-tiba dia meninggal dunia. Maka contoh ini, orang tersebut sudah mendapatkan istiqomah, mendapatkan taufik dari Allah untuk beramal soleh sebelum kematian. Karena orang itu akan dimatikan oleh Allah berdasarkan kebiasaannya. Ketika dia wafat, itu kebiasaannya nanti pada saat terbiasa amalan itu apa, maka Allah akan mencabut seperti itu. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah untuk selalu beramal soleh sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah parameter yang kedua, kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan oleh Allah dan diberikan kasih sayang oleh Allah dengan amal soleh untuk kita lakukan setiap hari secara istiqomah. Yang nomor 3, Bapak Ibu sekalian, Allah akan memberikan cobaan kepada seseorang. Ini adalah bentuk kebaikan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengira ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan sakit, mendapatkan musibah, dia mengatakan bahwasanya Allah tidak sayang kepada saya. Allah tidak suka kepada saya. Kenapa saya yang harus mendapat giliran seperti ini? Memang berat Bapak Ibu sekalian untuk mengatakan seperti ini. Ketika seseorang menghadapi cobaan dan ujian seperti itu, berat sekali untuk mengatakan seperti ini. Dan Allah akan memberikan ujian kepada seseorang itu sebagai bentuk kebaikan dan sebagai bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau cobaan dan ujian itu datangnya kepada orang-orang yang jahat, maka tujuannya adalah agar menyadarkan, Allah ingin menyadarkan kepada dia agar berhenti dari amalan-amalan yang buruk tersebut. Tapi kalau
musibah dan cobaan itu datangnya kepada orang-orang yang baik, maka tujuan Allah adalah liraf'id darajat, untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang namanya cobaan dan ujian itu yang diberikan kepada seorang muslim yang beriman, tujuannya tidak lain adalah untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah, akan dimasukkan ke surga dan dihapuskan dosa-dosa kita selama kita yang kita lakukan sebelumnya. Yang keempat dan terakhir Bapak Ibu sekalian, sebagai parameter kita sebuah kebaikan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diberikan kelembutan hati. Kalau hatinya keras, tandanya orang tersebut tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika hatinya sudah lembut, maka itu tandanya Allah memberikan kasih sayang dan memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu li ahli baitin khairan adkhalahu fi qalbihi al-lutfa." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, keluarga seseorang dengan kebaikan, maka Allah akan memasukkan kelembutan di dalam hatinya. Misalnya suami lembut kepada istrinya, istrinya lembut kepada suaminya. Kalau yang keras berarti kebaikannya tidak ada di situ. Nah, istri lembut kepada suaminya, anak lembut kepada orang tuanya. Kalau dalam keluarga anaknya keras terhadap bapaknya, keras terhadap anaknya, ini maknanya berarti kalau mengacu kepada hadis ini, berarti tidak ada kelembutan dalam keluarga seseorang. Kebaikan itu artinya belum datang kepada keluarga rumah tangga tersebut. Ketika hidup dalam keluarga itu tenang, tidak ada gejolak yang rumahnya tidak panas, anaknya baik-baik semua, kemudian istri, suami, semuanya adem, maka itu artinya bahwasanya Allah telah memberikan kebaikan dan kasih sayang kepada ahli bait atau keluarga tersebut. Inilah Bapak Ibu sekalian, kajian kita pada sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah tambahan wawasan bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya